Halo, Sobat Ngomin. Apa kabar? Jantungku masih deg-degan, guys. Aduh, gila. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Kalau kalian nonton pertandingan kemarin malam itu, waduh, rasanya manyus gitu. Tapi manyusnya dalam artian ya agak ya manyus. Susah aku ngomongnya apa. Aduh, gila. Ketika Inter memulai pertandingan itu everything is wrong. Lini tengah kita tidak berkembang. Pemain kutak-kutik di belakang aja, De Vrij, Skriniar ke De Vrij, ke Onana, balik lagi ke De Vrij, segitu-segitu aja. Kadang-kadang ke sayap, ini bener-bener dikurung. Dan Atalanta dengan gagah berani, sebenarnya bukan gagah berani tapi nekat, itu benar-benar pressing high. Dia high pressing and pressing high. Pressing ketat dan mulai pressing dari daerah pertahanan kita. Itu bayangkan beberapa kali di layar kelihatan 5-6 pemain Atalanta itu ada di depan garis tengah lapangan dan bahkan sangat dekat dengan kotak penalti Inter. Ini luar biasa berani Atalanta kan. Dan mereka melakukannya dengan selalu berlari. Jelas saja Inter tidak bisa mengimbangi. Tapi kalau kawan-kawan nonton gimana aku live reaction, aku komentar kan, ini ntar aja menit 60 atau 65 ini akan keteteran Atalanta. Masalahnya bisa nggak kita mempertahankan skor, jangan sampai kebobolan sebelum mereka kehabisan tenaga. Ternyata kebobolan menit berapa itu, sekitar menit 20 ya. Dan itu sebenarnya kesalahan yang tidak perlu, karena dari dribble juga udah agak terburu-buru. Itu kemungkinan besar bola tidak akan bisa dikuasai dengan baik. Itu simply De Vrij mistiming aja tackle-nya. Dan penalti. Onana bergerak dengan tepat ke arah kiri, tapi gila bolanya ditendang sekuat tenaga, Pak. Ya sudahlah, gol. Nah, syukurnya setelah Inter kebobolan, Inter bangkit. Dan acungi jempol buat Lautaro Martinez nih. 2 kali flick dia itu jadi bencana. Pertama assist ke Zeko, yang kedua dia flick jadi own goal kan. Aduh, ini benar-benar apa namanya ya. Inilah kehebatan seorang Lautaro. Biarpun dia nggak ngegol, tapi kontribusi dia itu luar biasa. Kalau saja itu own goal itu bisa dihitung assist, berarti dia udah 2 assist kan, si Lautaro Martinez kan. By the way, kok aku lihat bahwa komentatornya bilang bahwa Di Marco itu kemarin adalah assist pertama dia di Serie A. Aku belum cek apakah benar ya. Masa assist pertama di Serie A, kayaknya sudah berapa kali ya Di Marco assist. Jangan-jangan beneran assist pertama. Coba kalau kawan-kawan ada yang tahu di kolom komen ya. Anyway, kemarin kita akan lihat rating pemain secara umum. Di babak pertama kita memang kacau. Terutama trio lapangan tengah kita, aku ngeliat cuma Hakan yang cukup bagus. Tapi masalahnya adalah Miki nggak bagus. Barella berlari sangat aktif ke sana kemari, tapi somehow dia sering sekali salah posisi. Aku masalahnya di mana, kemungkinan ya karena pressing yang sangat ketat dari pemain Atalanta. Baru dapat bola dikit sudah ada 2 yang mengurung kayak gitu. Nah, untungnya ternyata di babak kedua nggak sampai, bahkan sekitar menit 55 itu Atalanta sudah mulai keteteran. Ya syukur kan. Walaupun harus diakui secara umum permainan Inter tidak terlalu bagus kemarin itu kan. Aduh, aku sudah ini jantung sehat Pak, jantung sehat Pak. Cuma kemarin yang luar biasa lagi adalah Zeko. Gila, berturut-turut Zeko menjadi apa ya, pahlawan Inter. Kalau lawan Bolonya kan 6-1, kita menangnya nyaman. Tapi kemarin kan kita benar-benar gol dari Zeko itu sangat berarti kan. 2 gol dia itu, wih gila. Inilah Zeko ini pemain yang sangat smart, positioning dia smart, dia pintar mencuri kesempatan sehingga
backnya ketika noleh ke arah bola dia kabur. Jadi ya kalah langkah backnya kan. Itu gol pertama terutama itu. Walaupun dari segi fisikalitas Zeko udah kalah banget kalau dia duel adu body itu udah nggak bisa. Tapi ya sekali lagi itulah intelijensia dia sebagai seorang striker yang syarat pengalaman itu sangat membantu. Dan ini konon katanya Inter sudah mempersiapkan kontrak baru, bahkan pembicaraan perpanjangan kontrak Zeko itu sudah dimulai dari Agustus. Jadi sepertinya Zeko masih akan bertahan at least 1 musim lagi di Inter. Cuma aku tetap dengan pendapatku seperti yang aku bilang saat live bahwa kita membutuhkan satu striker kelas 1. Karena dengan tidak dengan tidak meremehkan Zeko, dengan tidak mengecilkan peran Zeko, tapi Zeko ini seharusnya cuma jadi cadangan. Ini karena kita nggak punya striker lain aja, akhirnya kita malah jadi bergantung dengan Zeko. Dan kemarin dia memang benar dia jadi pahlawan kita, tapi dalam banyak kesempatan lainnya pasti kawan-kawan juga banyak yang berpikir, aduh striker kita kok kurang sadis gitu, benar nggak sih? Ya itulah, tapi tetap kawan-kawan tahu lah kalau yang sudah sering nongkrong di sini aku paling sering belain Zeko kan. Dari musim lalu Zeko selalu dihina-hina aja kan. Anyway, ayo kita lihat rating pemain yang kita mulai dari Andre Onana. Onana ada kalau nggak salah 2 penyelamatan yang sangat bagus, dia diberi nilai 7. Kalau Andre Onana kemarin tidak main sangat bagus, mungkin kita kebobolan lebih banyak lagi. Dan anehnya aku melihat banyak pandangan miring, komentar miring terhadap Onana di grup-grup FB pendukung Inter karena Inter kebobolannya banyak. Padahal hampir 80% dari kebobolannya Inter itu menurutku bukan salahnya Onana. Onana tampil sangat bagus. Mungkin salah satu yang terbaik di Serie A saat ini ya. Apalagi kalau kawan-kawan ingat gimana kita lawan Munchen, lawan Barcelona. Itu kalau kipernya bukan Onana, aku yakin bakalan kebobolan jauh lebih banyak lagi. Ya tapi nggak tahu lah, kadang-kadang fans itu kan gitu, biar ada aja yang disalah-salahin. Kemudian trio center back kita nggak terlalu bagus. Mungkin De Vrij sebenarnya nggak jelek-jelek amat, tapi karena dia melakukan kesalahan yang fatal yang bikin kita kita kena penalti itu ya. Di sini dikasih nilai 5, Skriniar 5,5. Skriniar beberapa kali melakukan kesalahan dan kesalahannya itu kesalahan yang berbahaya. Nah, untungnya musuh kita tidak sesadis Bayern Munchen, tidak sesadis Barcelona. Kalau kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan Skriniar itu dilakukan lawan tim besar, ngengok pak. Contohnya makanya aku bilang, contoh paling nyata ya, lagi-lagi waktu kita lawan Juventus, kita melakukan kesalahan, hukumannya itu berat banget, digolin pak. Kemarin untung lawannya Atalanta, walaupun dia tim 6 besar atau 7 besar, tapi jelas kualitas pemain-pemain Atalanta kan tidak sebaik Juventus kan. Ini yang masih mengkhawatirkan. Makanya ada yang nanya, apa sih yang bikin kita kebobolan banyak banget? Ada satu yang sudah aku sempat bahas kemarin pas live itu di Zoom. Transisi kita agak lambat dari menyerang ke bertahan. Dan yang kedua, banyak kesalahan-kesalahan yang aneh-aneh. Nah ini kemarin kelihatan. Ya untungnya kita cuma kebobolan 2. Justru Bastoni yang tampil sangat bagus menurutku, tapi secara bertahan. Secara ofensif aku nggak ngelihat ada kontribusi yang sangat oke dari Bastoni. Ini sama mirip kayak lawan Bologna. Skor kita 6, banyak kan, tapi kok aku justru nggak ngelihat ada Bastoni terlalu terlibat di build up serangan. Mungkin dia masih agak flu gitu ya. Barella, Hakan, dan Mkhitaryan. Barella dapat 6, Hakan dapat 6,5, Mkhitaryan juga dapat 6,5. Padahal menurutku Miki nggak terlalu bagus mainnya. Menurut kalian gimana? Bahkan di sini Mkhitaryan itu diberi skor lebih gede daripada Nicolo Barella. Kok kayaknya enggak ya? Menurutku Miki kemarin salah satu penampilan yang nggak terlalu bagus. Nggak jelek juga, tapi di bawah 2 lainnya. Salah satu titik lemah kita di gelandang sih, di lapangan tengah. Itu menurutku. Kemudian Di Marco istimewa, nggak istimewa sih, bagus. Sedikit di bawah istimewa.
Dikasih nilai 6,5. Kalau aku sih kasih 7 dapat nih Marco nih. His first time crosses when given an inch of space are simply world class. His positioning defensively can be vastly improved, but currently makes up for that with what he offers in attack via his left foot. Jadi intinya itu adalah first time crossingnya itu sangat luar biasa, kelas dunia. Tapi positioning dia sebagai saat di fase bertahan ini yang masih sangat sangat mengkhawatirkan. Tapi dia mengimbanginya dengan apa yang dia tawarkan di fase menyerang. Aku setuju, dibandingkan dengan Gosens jauh lebih baik di fase bertahan. Di duel udara juga Gosens sangat bagus, tapi di fase menyerang terutama memberikan servis ke striker, ke kotak penalti, ya Di Marco jauh lebih bagus daripada Gosens. Ini masih PR-nya Gosens ini, gimana caranya Gosens supaya bisa meningkatkan kontribusi dia di fase menyerang. Lautaro dikasih 6,5, aku Lautaro kasih 7. Edin Dzeko dikasih 7, justru menurutku Edin Dzeko dikasih 8 lah. 7,5 minimal, karena 2 gol dia sangat-sangat penting. Acerbi 6, tampil menggantikan siapa ya? Menggantikan Bastoni ya. Bastoni udah agak kelelahan, sempat khawatir jangan-jangan cedera, untungnya nggak cedera kan. Kemudian Gosens 6 ya, permainan Gosens bagus tapi kurang, istilahnya apa sih? Kurang menentukan gitu loh. Ngerti nggak kan? Nggak jelek tapi ya itu kurang memberikan gebrakan kayak gitu. Nah, Dumfries ini dikasih nilai kecil. Aku setuju 5,5. Bahkan kalau aku kasih 5. Dumfries itu kemarin banyak melakukan kesalahan, crossing dia nggak bagus. Tapi di sisi lain kita juga harus lihat Dumfries kemarin banyak banget kena langgar. Bahkan kemarin banyak ada yang komentar Dumfries paling banyak kena pelanggaran. Apakah paling banyak atau enggak aku nggak tahu. Yang jelas kemarin memang banyak dia kena langgar. Mungkin ini juga mempengaruhi emosi dia. Mungkin dia jadi takut untuk duel, untuk adu lari karena pertandingan terakhir habis ini Piala Dunia. Entahlah, yang jelas kemarin Dumfries memang nggak bagus mainnya. Itu saja. Brozovic, nah ini yang agak ini. Brozovic kemarin tidak terlalu bagus. Mungkin juga ini karena dia masuk di menit sekitar 80-an kan. Saat itu permainan Inter sudah mulai agak kocar-kacir. Atalanta bagus. Untungnya Atalanta itu melakukan serangan yang sporadis, tidak ada polanya, tidak ada perencanaan yang matang. Benar-benar wah serang, crossing, umpan. Pokoknya istilahnya Koci gerasak gerusuk gitulah. Aku ngeliat Brozovic sangat berusaha menurunkan tempo karena dalam keadaan gerasak gerusuk itu sering kejadian kayak kena bola muntah. Ibaratnya Atalanta bisa dapat gol dari langit kan gitu. Makanya perlu ditenangkan. Beberapa kali dia berhasil menurunkan tempo permainan, tapi ya itu susah, nggak terlalu berhasil menurutku secara umum ya. Brozo dikasih nilai 6, ya layak. Padahal kalau Brozo mestinya biasanya standar dia minimal 6,5. Kalau dibandingkan pertampilan kemarin Brozo dibandingkan Hakan, ya bagusan Hakan sih. Makanya aku sebenarnya pengen lihat Brozo main dari awal, kembalikan trio Habibi gitu. Tapi ya Inzaghi punya rencana lain, dan yang jelas kita menang. Jadi kalau menang jangan terlalu banyak komplain. Kayak gitu. Oke guys, terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa giveaway undian dari, nanti aku ambil dari ini, apa sih namanya, highlight reaksi kemarin. Aku sudah suruh editorku bikinkan highlightnya. Nanti teknisnya itu aku ulangi lagi, mungkin kemarin ada yang nggak nonton. Itu akan diambil, diundi dari komen-komen yang ada di video highlight reaksinya. Ingat, bukan dari live reactionnya ya, tapi live reactionnya itu nanti aku potong-potong yang highlightnya aja, yang kejadian-kejadian menariknya aja, mungkin jadi sekitar 3-5 menit. Nah, di sana yang komen itu nanti ini kasih giveaway mug, karena aku udah janji kalau Inter menang lawan Atalanta giveaway mug. Oke guys, itu dulu, sampai jumpa di konten berikutnya. Nanti agak sore lah aku upload ininya ya, yang highlight itu. Ciao guys. Inter Milan di dadaku,
Biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.